Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Semangat menjalani hari-hari yang penuh makna ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Anak-anak, khususnya siswa-siswi Man Kota Palangkaraya, kalian tentu sering membaca suatu koran ataupun media online tentang opini atau tajuk rencana. Bahkan teks editorial yang menjadi fokus dari koran-koran harian tersebut. Apa yang dimaksud dengan teks editorial? Seperti apa contoh teks editorial? Teks editorial merupakan salah satu jenis teks yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Teks editorial ini nantinya akan mengangkat isu sehari-hari yang aktual, fenomenal, dan faktual. Suatu isu sosial, politik, kemasyarakatan, dan lain-lain yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Suatu isu yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan kita rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Sebaiknya isu-isu yang terjadi di sekitar kita digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa dan bagaimana isu tersebut bisa terjadi? Teks editorial dalam suatu media massa biasanya berada dalam rubrik yang sama, yaitu di kolom opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ketiga ragam opini ini biasanya berada di tengah surat kabar atau majalah. Gaya penulisan hampir sama dengan artikel dan karya ilmiah lainnya, yaitu eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Nah, pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang aktualisasi redaksi dalam teks editorial. Yang akan dibahas pada materi bab 3 ini adalah 1. Menentukan informasi dalam teks editorial. 2. Menyeleksi ragam informasi teks editorial. 3. Menentukan struktur dan kebahasaan teks editorial. 4. Menyusun teks editorial. Yang pertama, menyusun informasi dalam teks editorial. Ada dua hal yang dibahas. Yang pertama yaitu seluk-beluk teks editorial. Untuk bagian A, yang dibahas ada 4 macam, yaitu pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, sifat teks editorial, dan jenis-jenis teks editorial. Editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media terhadap institusi penerbitan terhadap persoalan yang aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita yang bersifat dogmatis. Ciri-ciri teks editorial. Ciri yang pertama, untuk pers papan atas harus hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Ciri yang kedua, pers papan menengah ke bawah. Lebih berani, atraktif, progresif,
memilih pendekatan kritis, bersifat tajam dan tembak langsung, dan lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat teks editorial. 1. Krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media, misalnya setiap harian, mingguan maupun bulanan. 2. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. 3. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. 4. Terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Selanjutnya, jenis-jenis teks editorial. Interpretatif editorial. Teks editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Kemudian, kontroversial editorial, maksudnya jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Dan yang ketiga, explanatory editorial. Jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Berikutnya, informasi dalam teks editorial. 1. Fakta dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Berikutnya, opini dalam teks editorial. Opini adalah pernyataan yang subjektif berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Opini, pendapat, atau tanggapan redaksi digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikapnya terhadap suatu peristiwa dan masalah yang dibahas. Kemudian saran atau alternatif solusi. Alternatif solusi merupakan pernyataan berisi solusi atau pemecahan masalah yang ditawarkan oleh redaksi terhadap permasalahan yang dibahas dalam teks editorial. Alternatif solusi yang ditawarkan redaksi harus bersifat netral, tidak memihak, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Simpulan. Simpulan teks editorial merupakan rangkuman terhadap ide-ide yang terdapat dalam teks editorial. Berikutnya yang kedua, menyeleksi ragam informasi teks editorial. Yang dipelajari dalam bagian 2 ini adalah isu aktual dalam media informasi. Dijelaskan bahwa teks editorial membahas permasalahan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian, pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Isi faktual yang telah disusun redaktur menjadi dasar untuk menulis teks editorial. Akan tetapi, redaktur harus mencari data sebelum menyusun teks editorial berdasarkan isu faktual. Data yang dikumpulkan oleh redaktur tersebut menjadi dasar untuk menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Yang ketiga, menentukan struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Struktur teks editorial.
Ada 3. 1. Masalah atau pernyataan pendapat. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. 2. Argumentasi. Pada bagian ini tampak keberpihakan penulis terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam teks editorial. Ketiga, penegasan ulang. Bagian ini berisi penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. 4 unsur saat menulis teks editorial. 1. Interpretasi. Unsur interpretasi atau menjelaskan harus dimasukkan saat editor menjelaskan cara surat kabar dalam meliput subjek kontroversial atau sensitif. Kemudian kritis. Editor harus kritis terhadap tindakan, keputusan, atau situasi yang terjadi. Selain itu, editor harus memberi solusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Tujuannya agar pembaca melihat permasalahan, bukan semata-mata solusi. Persuasi. Teks editorial ditujukan untuk melihat solusi, bukan masalah. Dan dari paragraf pertama, pembaca akan mendukung tindakan positif. Pengesahan politis merupakan contoh baik dari persuasi editorial. Kemudian pujian. Teks editorial harus berisi pujian dari suatu organisasi untuk sesuatu yang baik. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Yang dimaksud dengan kalimat retoris adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Contohnya, betulkah impor beras mendesak direalisasi? Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Tujuan pemakaian kata-kata populer adalah agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Contohnya, sejumlah pemerintah daerah dengan keras menolak beras impor dengan alasan pasokan beras lokal lebih aman. Selanjutnya, menggunakan kata ganti penunjuk. Ciri kebahasaan teks editorial yang lainnya adalah adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Terus kemudian menggunakan konjungsi kausalitas. Ciri kebahasaan teks editorial yang lain adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan kausalitas. Contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Yang keempat, menyusun teks editorial. Langkah-langkah dalam menyusun teks editorial. 1. Menentukan topik. 2. Mengumpulkan informasi. 3. Menganalisis masalah. 4. Memberikan solusi realistis. 5. Menulis kurang lebih 500 kata. Penyuntingan teks editorial. 1.
ketepatan penulisan huruf. 2. Ketepatan penggunaan kata-kata. 3. Keefektifan kalimat. 4. Penggunaan struktur kalimat. Dan 5. Keterpaduan paragraf. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.